Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh pengharapan akan kasih Tuhan. Meskipun hari-hari ini kita merasakan curah hujan yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam ini Selasa 18 Oktober 2022 kita bersama akan membangun perenungan doa malam. Sebelum kita masuk dalam perenungan doa malam, kita satukan hati, kita menghadap Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami bersyukur meskipun suasana hari-hari ini kami merasakan cuaca ekstrim hujan, tetapi kami merasakan bahwa berkat Tuhan tetap terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam ini pun kami juga menyadari keberadaan kami sebagai manusia biasa yang lemah tak berdaya, yang seringkali membuat kesalahan terhadap sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, supaya kami merasakan anugerah Tuhan, dan hati kami merasakan merdeka. Bapa di surga, malam ini pun kami juga rindu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah telinga kami, supaya mampu mendengarkan dengan baik, terlebih bisa mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, bacaan pada malam ini terambil dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Saya ulangi, 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 yang demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, perenungan pada malam ini yaitu merawat persaudaraan. Saya ulangi, yang menjadi perenungan kita malam ini yaitu merawat persaudaraan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin ada saudara yang jauh atau anak kita yang sedang belajar di luar kota, yang jauh dari tempat tinggal kita pun merasa yakin bahwa saudara kita atau anak kita atau orang terdekat kita bisa hidup di sana. Karena kita tahu saudara kita atau anak kita bisa menata hidupnya. Kita pun yakin bahwa anak kita atau keluarga kita terdekat yang jauh di luar kota bisa hidup karena kita punya keyakinan mereka pernah belajar hidup bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, meskipun jaraknya jauh, tetapi keyakinan itu pasti tumbuh di dalam kehidupan kita. Kita yakin karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang bisa hidup.
Keyakinan meskipun berjarak pun dialami oleh Timotius dan Paulus. Meskipun Paulus berada di penjara dan Timotius menuju Efesus, tetapi Paulus tetap yakin. Meskipun kehidupan mereka berjarak, Paulus dan Timotius, tapi Paulus yakin bahwa Timotius akan ingat bahwa kehidupannya di Efesus bisa berhadapan dengan jemaat dan juga pengajaran sesat. Kita baca di ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus pun mengatakan jika kedatangannya akan terlambat, harapannya Timotius bisa menghadapi bagaimana berhadapan dengan pengajaran sesat yang ada di sana, yang mungkin bisa merusak kehidupan jemaat, sehingga muncul ketegangan demi ketegangan dan ketegangan, sehingga pikiran jemaat akan bubrah dan jemaat tidak merasakan kasih, tidak merasakan kebahagiaan. Lantas Paulus terus mengingatkan Timotius supaya jemaat di sana berpikir bahwa mereka itu adalah satu keluarga Allah yang harus saling memperhatikan dan saling menopang, bukan mencari ketegangan. Supaya mereka merasakan sukacita dari Tuhan, merasakan kebahagiaan dari Tuhan yang sejati. Maka itu mereka diajak oleh Paulus melalui Timotius supaya mereka saling menopang, bukan saling mencari ketegangan, karena mereka adalah satu keluarga Allah yang masih hidup tinggal bersama persekutuan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat Kristen di sana pun harus diingatkan supaya ada kesadaran bahwa mereka adalah satu keluarga, yaitu keluarga Allah yang harus saling menopang, bukan mencari ketegangan. Mari kita saling merawat kehidupan kita bersama persekutuan kita juga di Ponorogo ini, dengan saling menopang dan saling memberi dukungan supaya persekutuan kita merasakan kebahagiaan yang sejati. Maka itu rawatlah persaudaraan kita di dalam persekutuan ini, saling menopang dan saling memperdulikan supaya kita merasakan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengar dan melihat bahwa kemarin Senin pun bencana terjadi, terkhusus bencana banjir di Malang Selatan. Banyak korban yang terkena banjir. Tak hanya di Malang saja, di Ponorogo pun juga ada yang terkena banjir di daerah Patuk Tempuran Sawu, yaitu Mbah Suratin yang rumahnya terkena longsor. Tentu kalau kita berpikir, mempunyai kesadaran bahwa kita adalah satu persaudaraan, kita adalah keluarga Allah yang saling menopang dan saling memperhatikan, lantas apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang paling mendasar adalah mendoakan mereka supaya dikuatkan, supaya mereka tabah apa yang dialaminya. Lantas selanjutnya kita pun tidak cukup dengan berdoa, mungkin kita bisa memberi bantuan, mungkin bantuan tenaga, atau kita memberikan bantuan transferan uang supaya mereka bisa membeli makanan. Mari Bapak Ibu, kita saling merawat persaudaraan kita di tengah persekutuan kita, saling menopang dan saling memperhatikan, supaya kita merasakan bersama kehidupan keluarga Allah di tengah persekutuan kita. Selamat merawat persaudaraan. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan doa malam pada hari ini. Selamat melanjutkan doa malam bersama keluarga maupun doa secara pribadi. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.